Saya selalu percaya semua kesalahan itu bisa dimaafkan. Lupa hari ulang tahun bisa dimaafkan. Lupa tanggal jadian bisa dimaafkan. Bahkan saat kata-kata menyakitkan terlontar tanpa sadar, asal ada penyesalan, bisa dimaafkan. Yang pasti bukan perselingkuhan. Perselingkuhan itu bukan sekedar kesalahan, tapi itu pilihan. Pilihan untuk mengkhianati. Pilihan untuk melepas genggaman yang selama ini setia. Pilihan untuk merusak kepercayaan yang bertahun-tahun dibangun. Dan saat kamu memilih untuk selingkuh, kamu sadar apa yang kamu lakukan. Dan kamu paham bahwa itu menyakitkan. Tapi tetap kamu lanjut. Dan karena hal itu yang membuatnya perselingkuhan tidak bisa dimaafkan. Karena kamu tidak jatuh, kamu melompat. Pasanganmu bukan malaikat. Dia juga berpeluang untuk melakukan kesalahan. Tapi kalau cinta itu benar, setia itu bukan beban. Itu bentuk penghargaan. Jadi kalau kamu tanya kenapa perselingkuhan itu tidak bisa dimaafkan, karena dari semua luka yang pernah diberi kesempatan untuk sembuh, pengkhianatan adalah satu-satunya luka yang akan dibiarkan untuk terus menganga. Biar menjadi momen untuk menegaskan bahwa tidak semua yang patah wajib disambung kembali. Penderitaan tersulit itu bukan ditinggal, bukan pula dikhianati. Tapi saat seseorang hadir dalam hidup, rasanya dia separuh dari dirimu. Tapi kenyataannya, dia bukan takdirmu. Sakit ya? Kau bisa lihat dia setiap hari, tapi tidak bisa kau miliki. Kau tahu semua tentang dia, tapi bukan kau yang dia peluk saat dunianya runtuh. Dia dekat, tapi tidak pernah jadi milik. Dan itu lebih menyiksa daripada kehilangan. Karena kau tidak pernah benar-benar punya apapun untuk hilang. Dia bukan milikmu, tapi dia menghuni setiap sudut hatimu. Jalani saja sampai benar-benar capek. Setelah itu kamu boleh berpisah tanpa ada sedikit pun rasa yang tertinggal. Karena pisah dengan sedikit rasa tertinggal itu menyiksa perasaan selamanya. Tidak perlu buru-buru mengakhiri. Biarkan semua rasa tumpah, habis tak tersisa, sampai benar-benar lelah. Sampai tidak ada lagi upaya yang tersisa untuk menyambung sesuatu yang sudah patah. Karena kalau harus pisah, lebih baik setelah benar-benar habis. Setelah semua usaha dikikis sampai ke akar. Karena pisah yang masih menyisakan rasa adalah luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ia mengendap, mengganggu tenang. Muncul tiba-tiba di malam yang sepi. Membuat dada kembali sesak tanpa sebab yang jelas. Maka jalani saja sepenuh hati. Dan kalaupun nanti berakhir, biarlah pergi tanpa sisa, tanpa dendam, tanpa harapan yang tertinggal diam-diam. Lebih baik hampa daripada diganggu rindu yang tidak bisa pulang. Kalau pasanganmu memilih meninggalkanmu karena orang lain, lepaskan saja. Jangan kejar yang sudah rela pergi, karena pada akhirnya pengkhianat lebih cocok dengan penggoda. Keduanya akan saling melengkapi. Yang satu mudah berpaling, yang satu senang merebut. Dan kamu terlalu berharga untuk terlibat dengan kisah murahan seperti itu. Selamatkan dirimu sebelum kamu ikut rusak karena cinta yang salah arah. Mungkin kamu pernah dengar kalimat mencintai tidak harus memiliki. Itu adalah kalimat yang paling munafik yang pernah dirangkai oleh manusia. Kalimat kosong yang paling kosong, yang dibuat untuk menyelamatkan harga diri yang paling remuk. Itu adalah kalimat yang dilumuri luka, dibungkus manis biar kelihatan bijak, padahal busuk. Orang yang bilang begitu entah sedang sok kuat atau sedang pura-pura lupa kalau hatinya rasanya seperti diludahi. Karena nyatanya ia cinta tapi tidak dapat, dan hatinya dipinggirkan. Lalu ia bilang kalau itu tidak apa-apa, dan ia ikhlas. Padahal dalam diam, ia telah membakar puncak harapan yang dulu dia bangun sendiri. Ini bukan tentang cinta secara holistik. Ini juga tentang kemarahan yang ditahan terlalu lama. Ada dendam yang belum sempat diberi nama. Dan itu luka.
Luka yang disulap seperti slogan seolah-olah dia menang, padahal dia cuma punya kehilangan. Mungkin kita perlu sepakat bahwa kalau kau mencintai seseorang dan tidak bisa memilikinya, itu rasanya bukan pasrah. Rasanya ingin teriak, ingin marah, ingin hilang. Tapi kita terlalu pengecut untuk jujur. Akhirnya kita bilang yang penting dia bahagia. Padahal yang sebenarnya kita maksud, semoga suatu hari dia ditinggalkan oleh pasangannya dan dia merasakan sakit hati. Nyatanya kalimat-kalimat tentang keikhlasan, tentang kerelaan melepas, hanya kebencian yang dikemas rapi. Bro, carilah uang yang banyak. Bukan supaya bisa pamer di parkiran. Bukan supaya bisa bawa Pajero dengan pelan biar dilihat banyak orang. Bukan itu. Carilah uang supaya hari Senin rasanya seperti hari Sabtu. Supaya bangun pagi bukan beban, tapi pilihan. Supaya kamu bisa memilih pergi ke tempat kerja atau tidak, yang selalu membuatmu bosan. Dan supaya kamu bisa berhenti berpura-pura kuat. Uang bukan segalanya. Iya, tapi coba hidup tanpa uang. Napas rasanya sempit, bahkan di kamar sendiri. Mau jadi idealis, silahkan. Tapi pastikan dulu bawa perutmu kenyang. Jadi carilah uang, bukan untuk gaya hidup, tapi supaya kamu bisa memilih hidupmu sendiri.